Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Ideas Against Social Closing, pemirsa, dan di segmen ini kita akan mereview bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali pemirsa, Anda masih bisa secara aktif untuk berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif kami, kemudian juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan untuk telepon interaktif kami pemirsa, ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk posisi telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami. Dan Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono selaku founder dan CEO dari Arah Hunter. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning di... Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ya. Langsung saja Pak, bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Tampaknya range-nya tidak terlalu lebar Pak, mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ya, kalau misalnya kita justru di sesi kedua, itu malah cuma dari 5256 sampai 5235. Itu terus saja kayak begitu dari awal ya. Yeah. Pagi-pagi memang sempat naik sedikit, dan kemudian setelah itu ya saya lihat terus. Nah ini memang menandakan memang masih belum terlalu banyak pergerakan sampai ya kurang lebih sekitar hari Kamis, Jumat itu malah justru mungkin masih ada harapan. Ini sementara memang masih bertahan, memang belum turun di bawahnya box yang 52119. Ini bagus banget sih. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak Hendra? Ya, ini kan dari beberapa kondisi. Yang pertama bahwa memang hasil sudah masih keluar ya dari bursa kita ininya. Nah, tapi sementara itu juga, jadi masih sekarang yang beberapa saham, misalnya katakanlah perbankan dan sebagainya, sebentar lagi itu juga akan mengeluarkan laporannya juga masih kurang begitu bagus. Ya. Ya, dan kemudian yang mampu menahan ini sebenarnya adalah yang seperti kayak konsumer. Jadi ini kemungkinan besar, ya makanya saya lihat ini mereka masih saling nunggu nih. Soalnya sudah pasti kalau perbankan itu turun, ya pasti IHSG juga kemungkinan besar sih akan terkoreksi cukup dalam. Baik, tapi rotasi dari beberapa sektor kemudian juga dari sisi sahamnya Pak Hendra, perbankan hari ini berbalik arah menguat kembali, sementara Telkom pada perdagangan kemarin yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan hari ini juga kembali tertekan cukup dalam. Ya, itu memang sudah sangat biasa. Memang oleh karena itu kalau misalnya di IHSG itu, karena pengaruh perbankan ini kan sangat kuat sekali. Ya, karena sangat kuat sekali, makanya jadi kalau misalnya ada rotasi, ya itu sudah pasti yang menahan agar tidak terlalu jatuh, itu pasti yang perbankan. Ini. Baik, yang menarik juga dari pola pergerakan beberapa saham Pak Hendra, ada Pegas hari ini kembali tertekan Pak di 4% setelah pada perdagangan kemarin juga mengalami tekanan cukup dalam. Dan ini juga termasuk ke dalam listed company saham kita untuk hari ini. Laporan kinerja mereka di semester pertama di 2020 ini mengalami koreksi yang cukup dalam, hampir 90% Pak Hendra. Bagaimana Anda melihat respon dari para investor ini terkait dengan kondisi fundamental dari Pegas? Ya, kalau kita lihat memang Pegas ini memang penurunan sudah diperkirakan ya. Kemarin ketika dia naik pun, itu sebetulnya nggak ada alasan untuk naik yang sangat signifikan, karena tidak ada perubahan yang di fundamentalnya, nggak ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi naiknya itu hanya, kalau misalnya kita ngomong itu benar-benar adalah bisa dikatakan sebagai ya technical, kenaikan yang secara technical rebound aja. Nah, kalau begitu, tapi begitu sudah keluar beritanya bahwa ini sudah benar-benar penurunannya sudah sangat dalam, ya dari kuartal per kuartal ini ya sudah pasti akhirnya chartnya sudah akan mengikuti. Sinyal sell terjadi ini pada, kalau menurut dari Tiara ya, dari chart saya, ini sudah terjadi pada tanggal 8 September nih. Ya, tanggal 4 September ini sudah mulai terjadi sinyal sell. Nah kemudian sekarang tinggal
Kemudian kemarin itu juga itu sudah benar-benar konfirmasinya dan dia tembus di bawahnya box di bottom box 1250. Nah kalau di bawah 1250 ini maka target selanjutnya cukup jauh ya, jadi 1160 sama 1125 dan hari ini low-nya sudah 1175, jadi sudah kurang beberapa poin lagi sudah terkena targetnya penurunannya dia. Baik, hampir menyentuh ke level target penurunan. Apakah sudah direkomendasikan untuk masuk kembali, Pak Hendra, atau lebih kepada wait and see terlebih dahulu? Belum. Kalau saya di saham, apalagi trading, itu begitu memang sudah kena targetnya, target untuk target untuk penurunan. Ya. Itu bukan berarti serta-merta itu kita bisa langsung ambil untuk buy, itu belum. Karena kalau saham tersebut itu kita lihat dulu sampai benar-benar dia mulai terjadi kenaikan pertama kali. Ya kalau di dalam Mara Hunters itu minimal 2 pixel berwarna hijau. Nah sekarang masih ketiga-tiganya itu berwarna merah dan kemudian dia sekarang turun kelas. Artinya apa? Performanya dia dibandingkan sama ISG ini malah sekarang sudah turun. Jadi karena itu menurut saya sih belum waktunya untuk beli. Baik, lebih kepada wait and see terlebih dahulu begitu Pak Hendra. Ya. Bagi yang sudah ambil posisi Pak Hendra yang belum sempat keluar ini dengan koreksi kalau kita gabungkan dengan pada perdagangan kemarin sudah di atas 8% Pak. Betul. Bagaimana strategi investasinya? Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Kalau saya sudah pasti ketika Anda sudah masuk, Anda harus tahu bahwa Anda itu trading, berarti ketika sudah minus, trading itu sudah minus 10%. Iya. Atau itu Anda harus out dulu. Kalau misalnya di arah hunter, ya berarti kan itu malah kalau misalnya kemarin, itu adalah 3 pixel merah terjadi, itu Anda harusnya dari kemarin sudah out. Baik, tapi yang sudah ambil posisi lebih memilih untuk hold Pak dengan koreksi yang cukup dalam, ini direkomendasikan averaging down tidak Pak Hendra? Tidak. Kalau saya untuk trading jangan pernah averaging down. Ya, kan kita tahu bahwa misalnya all time high-nya pegas ini itu adalah di 6.450. Artinya apa? Jadi kalau Anda misalnya merasa ini sudah murah, nanti ketika dia turun lagi, malah dia kalau lebih murah lagi gimana? Ya. Nah sekarang dia sudah minus 81,7% loh dari all time high-nya dia. Sekarang kan dia di 1180 ini kan, di 1180. Jadi artinya masih ada kemungkinan dia masih bisa ke 1125, 11 atau misalnya bisa juga ke 1000. Nah ini kan menurut saya sih nggak bijaksana kalau Anda average down. Karena semakin Anda average down apalagi buat untuk trading, wah ini nggak bagus banget. Ya. Baik, untuk Pegas yang merupakan listing komponen saham kita untuk hari ini, di mana dalam 2 hari perdagangan terakhir mengalami tekanan yang cukup dalam, belum direkomendasikan untuk masuk kepada Pegas dengan koreksi yang terjadi. Kemudian bagi Anda yang sudah ambil posisi, juga tidak disarankan untuk averaging down untuk Pegas. Pak Hendra? Ya, sampai sejauh ini Pak sudah ada banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba ulas satu persatu sambil membahas atau mereview perdagangan di sepanjang hari ini Pak Hendra. Saya akan coba sapa terlebih dahulu, ada Ibu Kangga ini tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Untuk MDKA Pak Hendra, saham ini bisa naik lagi tidak di 1.900, sekarang sudah turun di 1.685. Ambil posisi di 19 Pak Hendra. Oke, MDKA ya. Ya. Kalau MDKA ini sebetulnya sudah sinyal keluar selnya itu pada tanggal 24 Agustus. Saat itu harganya sudah sekitar ya masih di 1.800-an ya. Ya. Kalau misalnya masih bisa naik lagi, kita nggak pernah tahu sahamnya apakah bisa naik lagi atau enggak. Tapi yang pasti kalau saya sih, trading plan saya kalau saya punya saham ini, kalau dia di bawahnya bottom box yaitu 1675. Sekarang kan dia tutupnya di 1705 kan. Ya. Kalau dia di bawah 1675 itu kalau saya sudah akan saya lepaskan. Karena apa? Itu kemungkinan besar karena ini dia sideways dan mulai menyempit. Begitu dia turunnya jauh lebih kencang daripada dia naik. Baik, kemudian juga kebetulan ada Sari di Kediri ini juga mempertanyakan MDKA punya juga di level 19 Pak. Sama-sama di level 1.900 Pak Hendra. Ini dengan koreksi yang terjadi, lagi-lagi nih Pak, bagaimana strateginya untuk minimalkan kerugian yang terjadi?
ini, kalau mau trading itu nggak ada jalan lain selain Anda harus punya trading plan. Oke. Ketika Anda menyiapkan trading plan tersebut, kalau saran saya tidak baik untuk Anda misalnya untuk average down. Jadi kalau menurut saya justru daripada ada average down dan kemungkinan bagaimana kalau ternyata dia malah tambah turun lagi. Oke. Kan Anda ruginya tambah double. Jadi saran saya sih sementara masih sama di bawah 1675 Anda harus out. Oke, 1675 harus out. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Ibu Tini yang ada di Bandung, sudah ambil MDKA di 1750. Menarik Pak Hendra, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa tetap bersama kami, ADS Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.